Terus bagaimana sekarang supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik buat kita? Kita menjadi orang yang paling baik puasanya. Ada dua syarat. Ada dua syarat agar puasa kita menjadi puasa yang paling baik selama hidup kita. Bahkan lebih baik dari orang lain. Yang pertama, berpuasa karena atas dasar iman dan ihtisaban. Bukan karena ikut-ikutan. Karena ada di masyarakat kita yang puasanya itu karena nggak enak. Opo poso. Yo ndak enak. Tonggo poso kabeh, moso ndak poso. Subhanallah. Jadi puasa karena tetangganya puasa semua. Kenapa puasa semua? Ya kalau nggak puasa nggak dikasih makan sama orang tua. Ya terpaksa puasa. Orang-orang yang seperti ini, Ramadannya nggak ada makna buat dia. Hanya mendapatkan lapar dan haus. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imanan, karena iman. Karena dia beriman, Allah perintahkan kepada dia berpuasa. Kau kenapa puasa? Allah nyuruh aku puasa. Tahu dari mana kau Allah nyuruh kau puasa? Apa kau enggak baca firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ihtisaban. Kenapa kau puasa? Ya, aku nih hamba. Aku nih budak, aku ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang bekerja di dunia ini tidak mengharapkan imbalan, jemaah? Ada yang jadi pegawai negeri nggak mengharapkan imbalan? Ada nggak? Ada yang bekerja di warung nggak mengharapkan imbalan? Saya kerja di warung ini ya karena ikhlas lillahi ta'ala aja. Ada. Nah, nggak usah membohongi diri kita. Allah menawarkan kepada kita. Allah tawarkan babur rayyan. Kalian mau masuk surga dari pintu rayyan nih, Allah sediakan. Surga Allah tawarkan. Tapi kadang-kala kata-kata surga ini tidak menggerakkan hati kita. Surga Ustaz. Coba fulus. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan dikasih fulus, anggaplah masjid. Kalau sholat ke masjid dapat uang 200.000, kira-kira masjid At-Taqwa penuh enggak? Padahal Allah kasih lebih dari 200.000. Ma indakum yanfad. Kata Allah, yang ada di dirimu habis. Wa ma indallah ba. Yang ada di sisi Allah itu yang kekal dan abadi. Kembali kita nih, ihtisaban. Apa yang diharap sih dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Khattabi rahimahullahu taala menyebutkan ihtisaban. Apa maknanya ihtisaban? Mengharapkan pahala itu. Ai azimatan, yaitu tekad dan semangat dia berpuasa. Wa huwa an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawabi. Tibatan nafsuhu bidzalika, ghaira mustazkilin li siyamihi wala mustatilin li ayyamihi. Kata Al-Khattabi, orang ini berpuasa karena dia mengharapkan, dia bertekad, berambisi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya penuh dengan ketenangan, baik dia. Dia tidak merasakan panjang hari-hari Ramadan. Jam di Ramadan itu, antum bisa bayangkan kita di Indonesia ini nikmat sekali. Saya punya teman di Eropa. Saya tanya, berapa lama kalian berpuasa di sana? Kata dia, antara maghrib sama subuh 3 jam. Antara maghrib sama subuh cuma 3 jam. Jadi berapa jam mereka berpuasa? 21 jam. Tapi hitungannya tentu berbeda dengan yang puasa 12 jam. Namun karena iman dan wahtisaban, gak ada merasa berat. Kalau Allah suruh dia berbuka, umpamanya kalau Ramadan ini 2 bulan, dia akan berpuasa 2 bulan. Karena dia ihtisaban. Bayangkan orang yang bekerja karena ihtisaban ya. Dari pagi sampai sore bekerja. Pernah dia merasa capek bekerja? Enggak. Bahkan dia kalau nggak bekerja, anak kalau nggak bekerja nggak dapat fulus, Ustaz. Maka anak terpaksa bekerja.
tapi akhirnya menjadi satu rutinitas yang dia merasakan nikmat dengan pekerjaan dia. Maka itu yang kita harapkan, imanan wahtisaban. Kalau seorang berpuasa karena imanan wahtisaban, selesai. Waktunya tidak akan dihabiskan untuk ngabuburit. Apa bahasa Banyuwanginya ngabuburit? Hah? Nyare malam bahasa Maturan. Cari malam. Ada di sini yang kerjanya cari malam. Sore pasang sepeda motornya. Kemana bang? Oh, tenang cari malam. Mau dicari di mana tuh malam sama dia? Di alun-alun. Nggak ada, malam itu akan datang sendiri. Cuma karena dia merasa berat di rumah, ya Allah, ngapain di sini kata dia? Nunggu berbuka. Dihitung jam, taruh depannya. Masya Allah, si lama. Dia lihat lagi, Allahu Akbar, tidur, dibangunkan, lihat jam, oh masih jam 2 kata dia. Dia harapan bangun jam 5. Ada orang-orang yang tidur habis zuhur, kepingin bangun jam berapa? Jam 5, supaya nggak panjang puasanya. Allahu Akbar. Dan ada orang yang puasa setengah hari. Habis subuh, bismikallahumma amut wa ahya, bangun zuhur. Bang, zuhur bang. Oh, Allahu Akbar, Allah. Tidur lagi. Asar dibangunin. Subhanallah. Kenapa? Karena nggak ada ihtisaban dari dia tadi. Sehingga puasa dia benar-benar berat. Antum bisa bayangkan orang yang puasa karena terpaksa, ada enaknya? Nggak ada enak. Orang yang bekerja karena terpaksa, susah, melarat dia. Bahkan biasanya orang seperti ini dapat 10 hari berhenti puasa. Na'udzubillah, tahun ini kayaknya Ramadan kita berbeda. Dulu warung itu masih malu-malunya. Tapi tahun ini na'udzubillah, dulu masih ada yang malu, dikasih kain ya, diikat. Tanya, yang jualan orang Islam apa orang kafir? Orang Islam. Tanya, yang beli orang Islam apa orang kafir? Subhanallah. Kenapa? Karena mereka merasa berat. Ada yang cuma puasa hari pertama. Malam pertama semangat ke masjid, Masya Allah, terawih full masjid. Masjid At-Taqwa sekarang tinggal berapa soft? Hah? Masih banyak? Berkurang apa bertambah? Bertambah maju jemaah. Nah, softnya bertambah maju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan perhatikan sekarang adab-adab yang diajarkan oleh Rasul SAW agar kita di bulan Ramadan mendapatkan takwa itu, bukan mendapatkan lapar. Coba kita pelajari satu persatu adab-adab Ramadan. Beberapa kita akan pelajari. Yang pertama, mensegerakan berbuka. Adab. Rasul SAW mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Orang itu akan senantiasa berada di atas kebenaran selama mereka mensegerakan berbuka. Jadi ketika azan dikumandangkan, langsung berbuka. Subhanallah. Itu adab. Tapi coba, ada apa di balik adab itu? Apa kita sekedar, ya udahlah baguslah kalau segera berbuka? Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, itu kitab yang azim jiddan. Beliau menceritakan bagaimana ibadah puasa ini bisa membuat orang itu benar-benar bertakwa. Ketika berbuka pun dia bertakwa. Ketika waktu makan dia bertakwa. Dia mengatakan fasaim taraka syahawatihi lillahi bin nahar taqarruban ila Allah ta'ala wa ta'atan lahu. Seorang muslim ketika berpuasa, dia meninggalkan makan dan minum dan syahwat dia sepanjang hari karena Allah. Kenapa kau nggak makan? Allah yang nyuruh aku. Wa yubadiru ilaiha fil lail taqarruban ila Allah. Dia bersegera berbuka. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh dia cepat berbuka. Kau kenapa berbuka? Allah nyuruh aku cepat berbuka. Maka aku berbuka. Lalu dikatakan fama tarakaha illa bi amrin min rabbih. Wala ada illa bi amri rabbih. Dia tidak meninggalkan makan kecuali karena perintah Allah. Dan dia tidak makan kecuali karena perintah Allah. Jadi makan dan meninggalkan makan dia karena Allah Jalla Jalaluhu. Bukan karena syahwatnya. Bukan karena aku memang kepingin makan. Bukan. Kemudian dikatakan fahuwa muti'un lahu fil halain. Dia
taat kepada Allah ketika berpuasa dan ketika berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyambung puasa. Nggak boleh. Kita puasa 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, nggak boleh. Rasul melarang itu. Maka kita berbuka karena apa? Karena Allah nyuruh berbuka. Kemudian yang kedua, berbuka dengan kurma. Ada kurma, antum dibagiin kurma ya? Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Kalau kalian mau berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma. Ini perintah Nabi. Kalau dikatakan Ustaz, ya karena di masa Nabi yang ada cuma kurma, tidak. Di masa Nabi itu banyak. Makanan itu banyak. Dan makanan yang enak-enak juga ada. Tapi Nabi menganjurkan kepada para sahabat yang berbuka apa? Tamr. Oke, nggak wajib, tapi usahakan kita berbuka kurma. Sehingga tatkala kita makan nih, kita ingat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi ini makan kurma ketika berbuka. Cuma kurma jemaah. Lalu beliau mengatakan, fa in lam yajid falyuftir ala ma. Kalau nggak ada kurma, bukanya apa? Roti. Apa kalau nggak ada kurma, bukanya roti jemaah? Nabi mengatakan falyuftir ala ma. Hendaklah berbuka air. Minum air. Fa innahu tahur. Air itu membersihkan. Subhanallah. Ini sunnah, alhamdulillah antum punya 2. Punya air dan punya kurma. Masya Allah. Antum orang kaya jemaah. Kaya hati insya Allah. Baik. Kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka kurma. Karena maksudnya berbuka itu bukan balas dendam. Maksudnya berbuka itu bukan hendak menggantikan yang tadi siang nggak dimakan, Anda mau makan sekarang. Sehingga pesan sama istrinya, tolong ya, inti lihat tuh di depan kampung Arab tuh orang yang jualan, inti beli semua satu-satu saja. Anda kepingin makan tuh semua yang ada di jalan. Subhanallah. Ada orang yang ketika berbuka itu meja makannya full. Ada kolak, es campur, es degan, kamir, apa lagi jemaah? Di Banyuwangi apa favoritnya? Hah? Roti Maryam, masya Allah, sama gulai. Dia berdiri di depan, masya Allah kata dia. Adzan coba itu lihat sana, sudah adzan belum? Yang dipikirkan itu apa? Perutnya. Padahal Rasulullah SAW cuma kurma. Terus kemana? Kemudian sholat. Kemudian sholat Rasulullah SAW. Kita ingat dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala dia berbuka dan kebahagiaan tatkala berjumpa Allah Jalla Jalaluhu. Kita bahagia berjumpa Allah. Di mana kita berjumpa dengan Allah di dunia ini? Di salat kita. Nanti berjumpa dengan Allah di akhirat, kebahagiaan akan lebih sempurna lagi. Jadi tatkala kita berbuka, ya Allah, aku mau ketemu Allah, aku mau berjumpa dengan Allah. Selesai makan berangkat. Allahu Akbar. Bukan langsung makan semuanya. Setelah itu, ya tadi bersendawa. Ambil ditepuk perutnya. Zen kata dia. Cuma itu yang dia katakan. Kita lihat yang ketiga, adabnya berdoa ketika berbuka. Kita lihat orang yang berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad." Rawahu Ibnu Majah. Orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa mustajab yang enggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ketika kita mau berbuka, apa yang kita lakukan? Doa. Jadi bukan ngelihat jam, apalagi nonton TV, udah selesai. Syuf, ana mau doa. Dan kita tahu doa adalah inti sebuah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Maka ketika menunggu berbuka seorang mukmin bukan di pinggir jalan, bukan.
Mungkin dia di meja makan, nggak masalah. Dia di depannya bismillah ya Allah. Ini waktu berdoa ya Allah. Kita lihat ayat tentang doa itu turun di tengah-tengah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Terus nanti di bawahnya itu Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang-orang bertanya tentang aku Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Nih Ramadan. Ketika kita mau berbuka, ibu-ibu jangan sibuk di dapur goreng terus ya goreng. Bilang sama suaminya, Bang, ini kan bulan Ramadan, bulan puasa, bukan bulan yukul ini. Bukan bulan makan. Kenapa kita kok disibukkan ketika mau berbuka, istri sibuk dengan itu? Kapan dia berdoa? Ya Ustaz, sambil goreng kan bisa. Ya Allah, sambil berdoa. Ya nggak apa-apa lah. Kalau memang harus seperti itu, fadhol, silahkan. Tapi ingat, orang yang mau berbuka itu waktunya berdoa. Ketika dia hendak makan, dengan nama siapa dia makan? Dengan nama Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Ketika selesai makan, ya dianjurkan berdoa. Zahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allah terus yang dia sebutkan karena dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Selesai makan, siapa yang dia sebutkan? Alhamdulillah. Allah lagi yang dia sebutkan. Karena memang ibadah puasa ini mengajarkan kita untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mau berbuka, ingat di situ kita banyak-banyak berdoa. Manfaatkan waktu untuk berdoa. Mungkin selama ini kita sibuk waktu kita puasa yang nonton TV. Baik, selesai kita adab itu. Adab sahur. Yang keempat, dianjurkan sahur. Sahurnya apa? Nabi menyuruh sahur kurma juga. Dan Nabi nyuruh sahur walaupun air lah kau minum, pokoknya sahur. Kenapa? Beliau mengatakan fa inna fis sahuri barakah. Dimakan sahur itu ada berkah. Berkahnya bukan cuma makanannya, berkah waktunya. Waktu sahur bukan waktu malam, tapi waktu mendekat subuh. Ketika itu adalah waktu istighfar. Allah bercerita tentang penghuni surga. Apa kata Allah? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Maka tatkala kita sahur bukan hanya mau makan, bukan. Ya Allah, di waktu berkah ya Allah. Sambil nunggu mungkin istrinya lagi nyiapin makanan, duduklah. Astagfirullah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Ketika sahur jangan berpikir menggantikan sehari yang dia tidak makan. Saya ini enggak makan dari jam 5 sampai jam 5:15 ya. Berarti harus makan berapa piring ini? Subhanallah. Ada orang yang pikir makan ini makan itu. La ilaha illallah. Sekali Ramadan ini bukan bulan makan, tapi bulan puasa. Maka para ustadz mengatakan seharusnya di bulan Ramadan ini harga makanan itu turun. Karena apa? Karena orang Islam yang jumlahnya 200 juta di Indonesia sedang puasa. Mereka mengurangi makan dan minum, tidak menambah makan dan minum. Tapi sebaliknya di bulan Ramadan ternyata harga makanan semakin naik. Kemudian di bulan Ramadan kita dianjurkan bersedekah. Itu adab. Kita tidak mengatakan wajib. Nah, enggak wajib. Antum enggak mau bersedekah terserah antum. Allah enggak butuh sama sedekah antum. Tapi kita yang butuh. Karena sedekah itu untuk menyucikan jiwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi kapan? Ketika Ramadan. Ketika berjumpa dengan Jibril, ketika belajar Al-Qur'an dengan Jibril, ketika tadarus dengan Jibril, beliau tambah baik lagi. Bahkan Rasul itu lebih baik daripada rih al-mursalah, daripada angin yang ditiupkan ini jamaah. Semua dapat kebaikan Rasul SAW. Orang kafir pun dapat. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka di bulan Ramadan kita ini kalau punya rezeki, bismillah. Di rumah istri lagi masak, ya Allah, Dik, tolong separuh kirim ke masjid. Ana mau buka separuh aja. Di sini kita mendidik jiwa kita, kirim ke masjid. Buat orang-orang agar mereka
merasakan apa yang kita makan. Buat orang-orang miskin kirim. Kemudian di akhir Ramadan kita disuruh untuk zakat fitr, zakat fitrah yang disebut. Itu untuk melatih jiwa kita. Kemudian sholat taraweh itu juga untuk melatih jiwa kita. Puasa tanpa sholat taraweh sah apa enggak sah? Sah. Tapi termasuk adab agar kita Ramadan menjadi orang yang bertakwa, jangan tinggalkan taraweh. Orang yang kerja kesian memang kita lihat. Ada saudara-saudara kita yang ikut orang. Sehingga karena ikut orang ketika taraweh dia tidak bisa ikut taraweh. Bagaimana dia? Dia bisa taraweh nggak harus di masjid, nggak harus berjamaah taraweh, itu bisa sendirian. Malam hari sebelum tidur dia taraweh. Ya, mau 23, mau 17, mau 11, mau 9, mau 7, mau 5, pokoknya berusaha untuk taraweh dia. Menjaga tuh sholat malam dia. Karena itu termasuk adab di bulan Ramadan ini. Untuk mendidik kita, kalau kita ini hambanya Allah Jalla Jalaluh. Lalu i'tikaf, termasuk adab. Ada orang-orang yang Ramadan subhanallah 350 hari sibuk dengan dunianya. Pas 10 hari terakhir apa yang dikerjakan? Lebih sibuk dengan dunia. Pasar lebih ramai kapan? 10 hari terakhir. Ibu-ibu lebih sibuk bikin kue kapan? 10 hari terakhir. Padahal puncak Ramadan itu kapan? 10 hari terakhir. Malam likuran itu jamaah, itu yang diharapkan di situ ada Lailatul Qadar. Orang yang tidak pernah iktikaf selama hidupnya, tahun ini iktikaf. Nggak bisa 10 hari, ya malam-malam ganjil. Nggak bisa malam-malam ganjil, ya pokok 25 ke atas. 25 iktikaf. Nggak apa-apa kita iktikaf, masuk ke sini pas buka, anak masuk sebelum berbuka sampai sahur. Coba iktikaf. Rasakan bagaimana kita ini berpisah dengan dunia kita, berpisah dengan keluarga kita, karena nanti kita akan berpisah selama-lamanya dengan mereka. Sekarang kita melatih diri kita untuk berpisah. Dan masih banyak adab-adab yang lainnya. Tapi kita masuk ke syarat yang kedua. Kita selesaikan dengan syarat yang kedua ini, agar Ramadan ini bisa menjadi lebih baik buat kita. Meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau Ramadan tetap berbuat dosa, ya, tetap ngomongnya nggak enak, tetap berburuk sangka dengan orang, tetap mengumpat, maka nggak ada artinya dari puasa dia. Oke, sah puasa dia, nggak batal memang. Kita tahu ngomongin orang tidak membatalkan puasa. Kita tahu ya melihat kemaksiatan mungkin tidak membatalkan puasa. Nah, puasanya tidak batal. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu dan perbuatan-perbuatan palsu, nipu orang, bohongin orang, ngomongin orang, maka Allah tidak butuh dengan puasa dia, nggak butuh. Kenapa? Yang namanya berbohong ini sebelum bulan puasa itu sudah haram. Yang namanya makan kurma, makan es campur, apa aja itu sebelum Ramadan halal. Ketika Ramadan kita tinggalkan yang halal, yang haram kita lakukan, maka nggak ada gunanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah? Mujahid mana yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Apa kata Rasul SAW? Aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Lalu ditanya Rasul SAW, fa ayyus shaimina a'zamu ajran? Orang puasa mana yang paling baik? Kata Rasul SAW, aktsaruhum lillahi dzikran, orang yang paling banyak zikirnya. Maka zikir tadi itulah amalan-amalan kita sebelum berbuka, ketika sahur, ketika berkendaraan kita baca bismillah, masuk masjid baca bismillah, terus kita berzikir di bulan Ramadan ini. Insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang terbaik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa,
mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa qiyam, untuk bisa puasa dengan baik.